Asal-usul rumah siput. Siput adalah salah satu jenis hewan melata. Apakah yang dimaksud dengan hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang tidak memiliki tangan dan kaki. Hewan melata berjalan dengan bantuan otot-otot yang ada di perutnya. Siput selain berjalan dengan bantuan otot, juga dibantu dengan lendir yang keluar dari bagian bawah tubuhnya. Karena itulah selalu ditemukan bekas cairan di tanah ketika siput berjalan. Siput juga dikenal dengan hewan yang selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Rumah siput ini juga kita kenal dengan nama cangkang. Rumah siput yang unik ini ternyata memiliki asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, siput belumlah memiliki rumah seperti yang kita kenal sekarang, yang bisa dibawanya kemana-mana. Ketika hari sangat terik, siput pun sangat kepanasan karena tidak memiliki pelindung. Ketika turun hujan, siput pun basah kuyup dan kedinginan. Siput yang jalannya pelan mencari rerumputan untuk berteduh. Namun sayang, rumput tidak bisa melindunginya dari air hujan. Siput tetap kehujanan dan kedinginan. Ketika hujan reda, siput pun kembali melanjutkan perjalanan mencari tempat berlindung. Siput tidak berputus asa mencari tempat yang nyaman dan aman. Beberapa ekor hewan yang bisa terbang lewat di atas siput. Mereka mengajak siput yang jalannya lambat dan bersusah payah berjalan di tanah yang becek. Tapi siput diam saja, tidak menanggapi ejekan mereka. Siput akhirnya sampai di bawah sebuah pohon. Siput yang kelelahan pun istirahat sebentar di bawah pohon. Siput yang mencari tempat untuk istirahat pun akhirnya melihat sebuah sarang burung yang telah kosong di sebuah dahan pohon. Siput pun berbaring di sarang burung tersebut. Siput sangat bahagia akhirnya menemukan tempat tinggal yang bisa digunakan untuk beristirahat tanpa kedinginan dan kepanasan. Sayangnya ketika siput sedang enak-enaknya tidur, turun hujan disertai angin yang agak kencang. Dengan terpaksa, siput tidur dalam keadaan basah dan kedinginan. Tubuh siput pun menggigil. Pagi harinya, siput pun kemudian melanjutkan perjalanan mencari rumah yang lebih aman dan nyaman. Meskipun harus melewati tanah yang basah, siput tidak menyerah. Setelah lama berjalan, siput mulai kelelahan dan kepanasan. Kemudian, siput melihat sebuah pohon besar yang sangat rindang dan banyak dahan-dahannya. Siput pun segera merambat naik ke batang pohon, mencari tempat yang nyaman untuk ditinggali. Siput bahagia sekali setelah menemukan lubang yang besar di pohon tersebut. Sepertinya lubang tersebut sangat nyaman sebagai tempat tinggal siput. Setelah berjalan jauh, kepanasan dan kelelahan, siput akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Ketika sedang tidur pulas, siput dikejutkan suara berisik yang sangat mengganggu. Siput melihat keluar dan ternyata seekor burung pelatuk sedang melubangi pohon. Hai burung pelatuk, kamu ini mengganggu tidurku saja. Apa kamu tidak bisa mencari pohon lainnya untuk kamu lubangi? Hei siput, sebelum kamu datang ke pohon ini, aku sudah terlebih dahulu datang. Lihat, lubang yang kamu tempati itu, aku yang membuatnya. Burung pelatuk pun melanjutkan melubangi pohon.
Siput kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut dan mencari tempat lainnya. Setelah lama berjalan, Siput menemukan sebuah lubang di tanah. Siput masuk ke dalam lubang tersebut yang ternyata sangat gelap. Meskipun gelap, tapi lubang ini sepertinya nyaman juga untuk ditinggali. Belum lama Siput masuk ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba sepasang mata menyala dari kegelapan. Hai, siapa kamu? Aku Siput. Aku kira lubang ini tidak ada penghuninya. Pergilah, mengganggu tidurku saja. Siput pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan murung. Tempat nyaman yang bisa dijadikannya rumah nan aman dan nyaman tidak kunjung ketemu. Siput akhirnya sampai di sebuah pantai. Siput tanpa putus asa mencari tempat untuk dijadikan rumahnya. Siput mendekati sebuah batu karang dan melihat banyak lubang. Akhirnya ada tempat juga untuk beristirahat. Siput kemudian masuk ke salah satu lubang dan beristirahat dengan tenang. Siput dengan nyaman akhirnya bisa beristirahat. Namun sepertinya Siput belum beruntung. Ketika malam tiba, air laut pasang. Air laut pelan-pelan merendam karang tempat Siput beristirahat. Siput yang sangat kelelahan sepertinya tidak sadar kalau dirinya hanyut terbawa air laut. Nasib baik bagi Siput, seekor kepiting yang baik hati menolong Siput. Hai Siput, bangunlah. Di mana aku? Hai kepiting, kenapa aku bisa berada di sini? Kamu tadi hanya di bawah air laut dan terdampar di pantai. Kalau tidak aku tolong, kamu akan terseret ombak lagi dan bisa-bisa dimakan hiu. Wah, terima kasih banyak kepiting. Kamu sudah menyelamatkanku. Biasa aja. Tapi kamu turun dong dari punggungku. Siput pun turun dari atas kepiting. Apa yang kamu cari hingga sampai ke tempat ini, Siput? Siput pun menjelaskan kepada kepiting kisahnya mencari tempat tinggal sampai ke pantai ini. Kasihan juga kamu ya. Seandainya saja aku bisa membantumu. Sudahlah, aku mau pergi mencari makan dulu. Jangan menyerah ya Siput. Dadah. Setelah kepergian kepiting, Siput melihat ada ubur-ubur di tepi pantai. Siput pun mendatanginya. Hai ubur-ubur, sedang apa kamu di sini? Ya memang rumahku di sini. Jadi wajarlah kalau aku di sini. Kamu sendiri ada urusan apa hingga sampai ke sini? Lagi-lagi, Siput menjelaskan tujuannya mengembara hingga sampai ke pantai ini. Tetapi kali ini kepada ubur-ubur. Kasihan juga ya kamu Siput. Aku pun tak bisa menolongmu. Kamu lihat sendiri kan, rumahku adalah hamparan samudra yang luas. Atapku adalah langit yang penuh bintang-bintang. Siput kemudian pergi meninggalkan ubur-ubur. Dia berjalan menyusuri pasir di pantai. Tidak lama Siput berjalan, dia melihat sebuah cangkang kosong yang indah. Hai, apakah ada hewan di dalam cangkang ini? Siput menunggu beberapa saat. Ternyata tidak ada hewan di dalam cangkang. Siput segera masuk ke dalam cangkang. Lumayan juga cangkang ini.
Sepertinya nyaman untuk istirahat. Cangkang ini sangat indah, ringan, dan nyaman. Sepertinya Siput punya ide yang sangat menarik. Siput ternyata memasang cangkang itu di punggungnya. Siput merasa cocok dengan cangkang tersebut. Cangkang tersebut selain indah juga sangat ringan. Siput pun mencobanya sambil berjalan. Akhirnya Siput menemukan rumah yang selama ini diidam-idamkannya. Sebuah cangkang yang indah dan ringan serta nyaman. Cangkang tersebut bisa dibawa Siput kemanapun dia pergi, sehingga dia tidak perlu mencari tempat untuk berteduh. Sejak itulah Siput dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang. Hikayat Burung Taun dan Burung Ngul-ngul. Kisah dari daerah Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara yang berada di ujung paling utara Pulau Sulawesi ini beribu kota di Kota Manado. Sebagai salah satu tempat yang kaya dengan aneka satwa unik, Minahasa memiliki banyak cerita tentang dunia hewan. Salah satu cerita tersebut adalah kisah burung taun dan burung ngul-ngul. Bagaimana kisah cerita tersebut? Mari kita simak bersama. Dahulu kala, sebelum adanya manusia, hewan-hewan hidup dengan tenang dan damai. Setiap hari, hewan-hewan tersebut selalu bebas bepergian kemana saja di hutan yang hijau nan lebat. Hewan-hewan tersebut ada yang menjalin persahabatan erat layaknya manusia. Misalnya ada persahabatan antara burung bayan dengan burung taun. Setiap hari, burung taun dan burung bayan selalu pergi bersama. Di mana ada burung taun, di situ ada burung bayan. Begitu juga sebaliknya. Pada zaman dahulu, burung taun tidak jauh berbeda dengan burung taun zaman sekarang. Berbadan besar dan memiliki bulu yang hitam. Suaranya nyaring serak dan parau. Pada bagian ekornya terdapat bulu yang panjang, sedangkan bagian paruhnya terdapat garis-garis yang menunjukkan umur dari burung taun tersebut. Hanya saja, burung taun zaman dahulu belum memiliki mahkota di kepalanya. Begitu pula dengan burung bayan. Suaranya merdu dan tubuhnya lebih kecil dari burung taun. Hanya saja pada bagian kepalanya terdapat mahkota atau jambul. Kalian lagi yang datang. Hei kerbau, kasihan sekali kamu ini ya. Setiap hari hanya makan rumput dan tidak bisa terbang. Hihihihi, badannya banyak kutunya lagi. Kalian ini bisanya menggangguku saja. Coba kalau berani, ganggu si harimau. Kami mengganggumu karena tidak mungkin kamu memakan kami. Setelah mengganggu si kerbau, kali ini burung taun dan burung bayan mendatangi siput yang sedang berjalan. Hai siput, mau kemana kamu? Aduh, kalian lagi. Jangan-jangan kalian mau membalikan rumahku lagi ya? Ah, tidak. Kami ini kan burung baik hati. Tiba-tiba, burung taun menggulingkan rumah siput. Burung taun dan burung bayan langsung pergi sambil tertawa. Hei, awas kalian! Dasar burung nakal! Burung taun dan burung bayan kali ini terbang di atas sebuah sungai. Mereka melihat seekor buaya yang sedang tidur dan berjemur. Burung taun terbang mendekati buaya tersebut dan menjatuhkan sebuah batu kecil di atas kepala buaya. Aduh, hei kalian dasar burung jahil.
Awas ya, akan aku makan kalian nanti. Setelah terbang ke sana kemari sambil mengganggu beberapa hewan di hutan, burung bayan dan burung taun beristirahat di sebuah batang pohon. Nafas mereka masih terengah-engah. Bayan, sebenarnya aku sudah lama ingin meminjam mahkotamu. Hanya saja aku malu mengatakannya. Kalau boleh, mahkotamu itu aku pinjam sehari. Besok aku akan kembalikan lagi. Boleh saja. Emangnya kamu mau kemana? Aku hanya ingin pergi ke beberapa tempat saja. Burung taun mendekatkan kepalanya ke burung bayan. Burung bayan melepas mahkotanya dan memasangkan ke kepala burung taun. Nah, sekarang kamu kelihatan lebih gagah. Tapi jangan lupa, besok dikembalikan ya. Wah, terima kasih Bayan. Besok pasti akan aku kembalikan. Setelah memakai mahkota milik burung bayan, burung taun segera terbang meninggalkan burung bayan. Ketika burung taun sudah pergi jauh, burung bayan mulai merasa was-was. Apa mungkin burung taun sudah menipuku? Ah, tidak mungkin. Dia kan sudah bertahun-tahun menjadi sahabatku. Setelah lewat sehari, ternyata burung taun belum juga datang mengembalikan mahkota. Bahkan seminggu kemudian burung taun belum juga kelihatan batang hidungnya. Burung bayan pun menjadi sedih memikirkan mahkotanya. Mana mahkotaku? Hei Bayan, ada apa kau menangis? Burung bayan dengan terisak-isak menceritakan tentang mahkotanya yang dibawa burung taun. Kurang ajar sekali si Taun. Dia harus diberi pelajaran. Kleak, kemari kau Kleak. Saya datang pengetua hutan. Panggil si burung Taun. Suruh datang cepat. Sekarang pengetua? Tahun depan. Panggil sekarang juga. Jangan pakai lama. Iya, siap pengetua. Ya. Setelah mencari ke sana kemari, burung Kleak akhirnya menemukan burung taun yang sedang bersantai di sebuah batang pohon. Hei burung taun, kamu dipanggil oleh pengetua hutan. Sekarang juga, gak pakai lama. Sejak kapan kamu memakai mahkota? Bagus kan mahkotaku? Sudah, nanti saja pamernya. Sekarang juga, ayo kita menghadap pengetua hutan. Hei burung Taun, benarkah kamu meminjam mahkota burung bayan dan belum mengembalikannya? Iya pengetua hutan. Ampuni aku pengetua hutan dan burung bayan. Tapi maafkan aku pengetua hutan dan burung bayan. Mahkota ini sudah menyatu dengan kepala dan paruhku. Kalau dilepas dengan paksa, maka aku pasti akan mati. Aku merasa bersalah dan siap menerima hukuman dari pengetua hutan. Burung bayan sudah berbuat baik kepadamu. Dan sudah seharusnya kamu membalasnya dengan perbuatan yang baik pula, bukan malah menipunya. Soal mahkota itu, biarlah dipakai terus oleh burung taun. Tentunya engkau tidak tega membunuh burung taun kan, burung bayan? Iya, tentu saja pengetua. Mana mungkin aku tega melakukannya pada burung taun yang sudah lama menjadi sahabatku. Maafkan aku burung bayan, maafkan aku. Sudah diam. Ih, dasar lebay. Nah, burung taun, kamu boleh tetap memakai mahkota itu. Tetapi karena engkau menipu sahabatmu dan hanya mementingkan diri sendiri, maka engkau kuberi nama burung koak. Dan engkau burung bayan, meskipun keindahanmu berkurang karena tanpa mahkota, engkau tetap dipuji karena kebaikan hatimu. Dan karena engkau menangis terus dari tadi, maka engkau kuberi nama burung ngul-ngul.